Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, kita hari ini akan belajar atau mengenal tentang namanya Google Workspace. Jadi secara sederhana, Google Workspace ini adalah layanan Google yang dikombinasikan menjadi satu layanan yang dimana tentu berbeda dari segi kapasitas dan yang lainnya dari akun reguler. Nah, Google Workspace ini jadi menjelaskan bahwa layanan ini memang lebih banyak dioptimalkan untuk baik secara umum. Sebenarnya akun G Suite ini atau kita sebut namanya Google Workspace yang terbaru sekarang itu tidak jauh berbeda dengan akun reguler atau akun gratis yang sudah kita dapatkan. Bedanya nanti hanya di kapasitas penyimpanan, di mana kalau untuk akun gratis itu kita hanya mendapat kurang lebih 15 GB untuk semua layanan. Dan di Google Workspace ini ada paket-paket yang bisa kita pakai untuk menyimpan data yang akan kita gunakan. Jadi pertama teman-teman bisa akses di workspace.google.com. Jadi di sana nanti akan ada informasi detailnya seperti apa. Kemudian dari sana teman-teman bisa akses di menu harga. Nah, di menu harga ini kita ubah dulu ya ke rupiah sebentar, ada enggak pengubahannya ke rupiah. Biasanya kalau diganti sudah bisnis sebenarnya. Nah, jadi untuk harganya itu kurang lebih 9 atau kita sebutnya $10 itu yang paket bisnis standar. Kalau starternya sekitaran $6 atau diskonnya kurang lebih $4,20. Jadi Google Workspace itu juga ada varian reguler dan varian pendidikan atau edukasi. Nanti kita akan bahas sebenarnya perbedaan yang paling mendasar adalah untuk Google Pendidikan atau Workspace Edukasi itu tidak berbayar. Karena memang dari Google juga punya kebijakan tersendiri atau program tersendiri bahwa untuk sekolah, kampus itu mendapatkan layanan Google Workspace secara penuh dan gratis. Nah, untuk kita akan bahasnya nanti yaitu tentang Google Workspace dan Google Workspace Education. Itu lebih dominannya sebenarnya kita akan bahasnya tentang Google Workspace Edukasi. Jadi karena fungsinya sebenarnya sama, cuma untuk saat ini yang kita ingin bagikan ke kawan-kawan adalah tentang bagaimana mengoptimalkan akun pendidikan tersebut agar lebih optimal. Namun yang akan kita pakai yaitu akun biasa karena fungsinya sama saja, hanya bedanya berbayar dan tidak berbayar. Oke, kembali ke Google Workspace berbayar ini, dan yang membedakan yang pertama adalah ini. Jadi kita untuk paket basic saja itu mendapatkan kapasitas penyimpanan 30 GB. Kemudian rapat itu juga ada kapasitasnya sampai 100 peserta. Kemudian di sini biasanya kita akan mendapatkan email custom. Jadi emailnya bukan lagi @gmail tapi bisa sesuai domain teman-teman. Nah, perbandingannya seperti ini antara satu paket yang basic, kemudian standar, plus dan enterprise. Ada kenaikan kapasitas dari 30 GB ke 2 tera, 5 tera per pengguna dan sebanyak yang Anda butuhkan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, itu banyak juga yang dijual di online, Google Google Drive Unlimited. Itu memang benar ada. Biasanya itu dari domain pendidikan, kemudian dijual lagi menggunakan domain reguler. Jika teman-teman menggunakannya hanya untuk keperluan penyimpanan sementara atau data-data yang tidak penting,
bisa mencoba untuk membeli di toko-toko online. Namun menurut saya jika memang menggunakan untuk data-data penting, data-data pribadi yang kita simpan secara lama dan kontinu, lebih baik menggunakan hal yang berbayar. Kenapa? Karena logikanya adalah data yang kita simpan itu kan membutuhkan server, membutuhkan hard disk, penyimpanan, listrik, dan sebagainya. Tentu tidak logis jika kita hanya satu kali membayar untuk mendapatkan fasilitas secara kontinu. Google juga perlu operasional untuk mengembangkan data-data dari teman-teman tersebut. Sehingga ketika kita memang menggunakannya untuk data yang penting, sebaiknya melakukan pembelian yang resmi dengan melakukan pembelian secara langsung. Oke, itu dulu pembahasan kita tentang definisi dari Google Workspace. Ke depan untuk video selanjutnya akan kita jelaskan tentang bagaimana sih cara melakukan pembelian atau pengaktifasi Google Workspace seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di sesi video selanjutnya. Kemudian nanti bagaimana memiliki kartu kredit atau mungkin virtual card yang bisa dari Visa, kemudian kita gunakan untuk pembayaran secara online. Oke, itu dulu untuk video dari pengertian Google Workspace. Kita akan bahas lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.